Semua sepeda motor di Madura, apapun mereknya, selalu disebut Honda, tulis seorang netizen. Tidak hanya di Madura, beberapa daerah lain rupanya juga punya kebiasaan serupa bahwa Honda adalah sinonim untuk sepeda motor. Sebuah iklan sepeda motor Honda tahun 1970-an di majalah Kartini bisa jadi turut berperan bagaimana merek ini begitu kuat menancap di dalam benak orang Indonesia, menyusup halus dalam bahasa sehari-hari, berhonda, yang artinya naik sepeda motor. Tapi, tanpa peran perusahaan dagang yang menjual dan mendistribusikan motor Honda ke seluruh pelosok Indonesia, Indonesia tidak akan pernah mengenal motor buatan Soichiro Honda, seorang pemuda Jepang yang sangat mencintai otomotif. Ketika militer Jepang sibuk berperang melawan sekutu dan berusaha menguasai Indonesia, Soichiro Honda muda asyik di bengkelnya membuat suku cadang untuk keperluan militer dan merancang sepeda motor. Dua dasawarsa kemudian, motor Honda mulai memasuki pasar Indonesia. Dan di tahun 1970, Astra ditunjuk sebagai distributor tunggal motor Honda di Indonesia. Setahun kemudian, pada 1971, Astra mendirikan PT Federal Motor sebagai pabrik perakitan sepeda motor Honda dan kini menjadi PT Astra Honda Motor. Tapi, Honda bukanlah yang pertama bagi Astra. Sebelumnya, pada 1969, Astra telah menjadi distributor Toyota untuk pasar Indonesia. Tetapi lebih dari satu dasawarsa silam, pada sekitar 1957, produk yang didistribusikan Astra bukan motor atau mobil, melainkan beraneka barang konsumen hingga komoditas. Pasta gigi odol, minuman limun, kornet, bohlam lampu, kopra, minyak goreng, hingga fosfat aluminium. Beragamnya sektor dan bisnis perdagangan Astra rupanya merupakan DNA yang terkandung sejak perusahaan ini lahir pada pertengahan 1950-an. Jadi PT Astra International Tbk ini, atau yang kode sahamnya ASII, adalah konglomerasi besar dengan lebih dari 50 anak usaha. Masing-masing anak usaha bergerak di bidang otomotif, alat berat pertambangan konstruksi dan energi, jasa keuangan, agrobisnis, infrastruktur dan logistik, teknologi informatika, dan juga properti. Perseroan ini adalah agen tunggal pemegang merek untuk merek mobil Toyota dan Daihatsu, juga sepeda motor Honda di Indonesia. Bermula di Jalan Sabang nomor 36A Jakarta Pusat, perusahaan dagang ini lebih mirip toko kelontong ketimbang importir. Tiga pengusaha muda, Chia Kian Leong alias William Suryajaya, Chian Kinjo, dan Lim Peng Hong, mendaftarkan PT Astra International Inc. ke notaris. Astra diambil dari bahasa Latin yang berarti bintang. Bintang itu sinarnya kian benderang. Pada tahun 1970, Astra merupakan distributor tunggal sepeda motor Honda. Sementara di bisnis mesin perkantoran, di tahun yang sama, Astra memegang distribusi tunggal serok. Astra merambah ke industri alat berat dengan mendirikan United Tractors pada 1972. Dan di tahun berikutnya, Astra menjadi agen tunggal produk Daihatsu. Setelah sebelumnya, juga memegang distribusi tunggal Toyota. Di tahun ini pula, Astra membentangkan bisnis ke sektor perkebunan. Di tahun 1988, Astra International menerbitkan obligasi senilai 60 miliar rupiah dan tercatat di Bursa Efek Surabaya. 2 tahun setelah penerbitan obligasi tersebut, pada tahun 1990, Astra International Tbk resmi melantai di bursa
yakni di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Perseroan berhasil IPO go public pada tahun 1990 dengan kapitalisasi pasar tidak lebih dari 3 triliun rupiah. Namun sekarang ini Astra International memiliki valuasi lebih dari 200 triliun rupiah. Selama lebih dari setengah abad, eksistensi dan ekspansi bisnis Astra International kian kuat dan beragam. Dengan laba bersih disumbang dari 3 segmen usaha, yaitu alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, segmen otomotif, dan segmen jasa keuangan. Segmen usaha alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi yang dijalankan oleh PT United Tractors Tbk memberikan kontribusi terhadap laba bersih sebesar lebih dari 41% pada tahun 2022 yang lalu. Kemudian diikuti oleh segmen otomotif dan segmen jasa keuangan yang masing-masing berkontribusi lebih dari 31% dan 19%. Laba bersih United Tractors melesat lebih dari 104% year on year pada tahun 2022 yang lalu. Ini ditopang oleh lonjakan harga batu bara serta melambungnya penjualan unit alat berat Komatsu. Laba bersih segmen otomotif tumbuh lebih dari 32%, jasa keuangan naik mencapai 22%, mengikuti kenaikan penjualan unit mobil dan motor. Segmen bisnis jasa keuangan ini juga sangat berkaitan erat dengan bisnis otomotif perseroan, karena kontribusi laba terbesarnya antara lain dari produk pembiayaan dan asuransi umum kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan aspek keberlanjutan dan mendukung pertumbuhan bisnis utamanya, Astra International agresif melakukan ekspansi dan berinvestasi pada sektor lain. Di tahun 2023, akhirnya pandemi berlalu dan pemerintah telah mencabut PPKM, sehingga mobilitas masyarakat pun meningkat. Bagaimana outlook Astra International di tahun yang dianggap penuh ketidakpastian ini? Pertumbuhan laba perseroan tahun lalu memang terlihat cukup pesat, namun tahun ini sepertinya akan sedikit berbeda bagi Astra International. Meskipun ada 2 katalis positif, yaitu dari sudah tidak berlakunya PPKM, serta datangnya periode kampanye dan pemilu yang diperkirakan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, namun kita melihat harga komoditas batubara dan emas terlihat sudah mulai melemah. Suku bunga acuan juga sudah naik lebih tinggi, dan insentif PPNBM bagi pembelian mobil sudah tidak berlaku lagi. Ketiga faktor tersebut berpotensi menjadi penghambat pertumbuhan bisnis perseroan. Meskipun penjualan sepeda motor tahun ini diperkirakan dapat tumbuh lebih pesat karena pertumbuhan tahun lalu yang tergolong low base akibat krisis semikonduktor, dan tahun ini juga menandakan dimulainya insentif subsidi bagi pembelian motor dan mobil listrik. Namun data historis menunjukkan bahwa volume penjualan mobil cenderung turun secara year on year setelah adanya kenaikan suku bunga di tahun sebelumnya.